Halo semuanya, perkenalkan saya Hurin Adibatu Latifah dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran, Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan memperkenalkan media pembelajaran interaktif berbasis Canva Hyperlink yang saya kembangkan. Langsung saja saya akan mengaksesnya. Nah, ketika siswa mengakses link yang saya berikan, mereka akan masuk ke halaman bumper, yaitu halaman pembuka yang menampilkan judul media pembelajaran KomTK. Pada bagian ini terdapat tombol mulai belajar yang akan membawa siswa ke halaman beranda. Nah, sesuai judulnya yaitu KomTK, yaitu singkatan dari komunikasi di tempat kerja sesuai dengan materi utama yang dipelajari. Langsung saja siswa dapat mengklik tombol mulai belajar ini. Nah, pada halaman beranda terdapat tombol navigasi utama yang memudahkan siswa dalam menggunakan media ini. Di antaranya ada tombol tujuan, materi, video, kuis, simulasi, dan juga profil. Pada bagian ini terdapat juga menu petunjuk penggunaan yang bisa diklik di sini, yang ketika diklik akan menampilkan penjelasan mengenai fungsi setiap tombol seperti tombol X kembali ke halaman utama, lalu ada ikon tanda tanya sebagai tombol untuk menuju halaman petunjuk penggunaan ini, ada tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan juga ada tombol untuk kembali ke halaman selanjutnya, dan juga ada tombol home yang digunakan untuk kembali ke halaman beranda kapanpun jika diperlukan oleh siswa. Nah, kita bisa klik ke halaman home ini untuk menuju ke halaman beranda. Nah, langsung saja ke tombol navigasi atau fitur utama tujuan. Kita bisa klik ke sini. Nah, maka siswa akan diarahkan ke halaman tujuan pembelajaran di mana tersedia dokumen lengkap tujuan dan capaian pembelajaran mengenai melalui tautan Google Drive yang bisa di-scroll dan dibaca oleh siswa. Nah, ini berikut adalah link di drive-nya yang bisa dibaca oleh siswa. Bisa diklik di sini untuk bisa melihat secara full. Nah, setelah siswa membacanya, bisa kembali ke beranda untuk bisa mengklik tombol navigasi materi ini. Nah, selanjutnya pada tombol materi akan membawa siswa ke halaman berisi materi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 5 dengan scroll ke bawah. Nah, semua materi telah saya integrasikan melalui link G Drive sehingga siswa dapat membacanya secara lengkap dan mendalam. Nah, misal kita klik pertemuan 1 ini. Siswa bisa membacanya sebelum dan setelah kelas. Oke, kita kembali ke halaman beranda. Nah, selanjutnya terdapat fitur video yang ketika diklik pada tombol video, siswa akan mengakses 6 video YouTube yang relevan dengan topik komunikasi di tempat kerja. Nah, video ini dirancang sebagai penunjang pemahaman sekaligus stimulus sebelum mengerjakan kuis atau simulasi. Ke fitur selanjutnya yaitu kuis. Nah, kita bisa klik tombol kuis. Setelah mempelajari materi dan video, siswa dapat mengerjakan kuis interaktif yang sudah saya sediakan, di mana terdiri dari yang pertama kuis pada pertemuan pertama. Nah, setelah mengklik tautan, siswa akan diarahkan ke halaman Golf Quest Blue Cat. Jadi, siswa bisa menuliskan namanya di sini. Nah, setelah siswa mengetik nama, lalu mengklik ini, siswa bisa memilih karakternya sesuai kesukaan masing-masing. Pada halaman ini, siswa perlu menunggu host atau dalam hal ini guru itu sendiri untuk memulai kuis. Nah, jadi link atau kodenya itu diperbarui setiap rentang waktu tertentu. Jadi,
Guru perlu mengirimkan link pada saat itu juga, pada saat siswa akan mengerjakan kuis tersebut. Jadi guru bisa memulai saat siswa telah siap. Selanjutnya akan ditampilkan soal-soal yang perlu dijawab oleh siswa. Bahasa tubuh yang tidak sesuai dengan isi pesan dapat menimbulkan. Nah, kalau benar ada tampilan seperti ini. Click anywhere to next. Oke. Nah, selanjutnya bisa memilih antara ketiga ini. Mungkin saya akan memilih tengah. Oke, next. Nah, selanjutnya misalkan salah. Nah, ini tampilan jika menjawab salah. Dan juga ada keterangan jawaban yang benar itu saat pesan sangat penting dan butuh konteks detail. Dan jika salah tampilannya akan seperti ini, lalu ada keterangan juga untuk jawaban yang benar. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kita akan next ke kuis selanjutnya. Nah, siswa bisa mengklik tombol next ini untuk bisa menuju ke halaman selanjutnya dan tombol ini untuk menuju ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada kuis pada pertemuan kedua. Nah, di sini saya menggunakan platform Wayground atau Quizzes berbasis turnamen. Jadi, siswa cukup mengklik tautan yang saya sediakan, lalu menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini bisa diklik langsung. Siswa akan menuju ke halaman Wayground. Nah, ini bisa diklik nama. Nah, bisa mulai game. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Siswa dapat menjawab. Unsur utama dalam proses komunikasi yang berfungsi sebagai pengirim pesan disebut mengirim pesan. Jadi, komunikator. Nah, jika benar akan tertampil seperti ini. Soalnya, jika menjawab salah, maka tampilannya akan seperti ini dan akan tertampil jawaban yang benar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, perlu diketahui pada pertemuan 3 dan 4 tidak ada kuis. Jadi, sebagai gantinya, kedua pertemuan tersebut diisi dengan simulasi atau praktik nyata yang berkaitan langsung dengan materi komunikasi di tempat kerja. Hal ini saya lakukan untuk menyeimbangkan antara pengetahuan teoritis dan kompetensi praktis, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Nah, pada kuis pertemuan 5 ini menggunakan Google Form, jadi siswa dapat mengerjakan dengan memperhatikan batas waktu atau deadline yang telah saya tentukan. Ini berikut adalah deadline-nya. Nah, siswa dapat mengerjakannya mulai dari mengisi email, nama, nomor absen, juga kelasnya. Oke, next. Kita kembali ke menu beranda. Nah, selanjutnya ada tombol navigasi simulasi. Ketika diklik pada tombol simulasi, siswa akan diarahkan ke halaman yang berisi kegiatan simulasi. Nah, simulasi pertemuan 3 ini terdiri dari tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Nah, ini instruksi lengkapnya tersedia pada file PDF yang saya integrasikan dengan Google Drive. Jadi, siswa dapat membuka link Google Drive untuk bisa membaca instruksi lengkapnya. Oke, next ke simulasi pertemuan keempat. Kurang lebihnya sama seperti simulasi pertemuan 3 sebelumnya, yang berisi tugas kelompok dan
tugas individu. Jadi siswa perlu memperhatikan instruksi dan juga deadline pengumpulannya. Di mana pada halaman ini, siswa dapat menuliskan pengalaman belajar, kendala yang dirasakan, saran dan umpan balik terkait penggunaan media pembelajaran ini. Oke, kita akan kembali ke halaman beranda. Nah, tombol navigasi yang terakhir ini ada profil. Nah, pada halaman profil pengembang ini, siswa dapat membaca informasi mengenai saya sebagai pengembang media pembelajaran interaktif berbasis Canva Hyperlink ini. Baik demikian penjelasan mengenai media pembelajaran interaktif Komteka. Melalui kombinasi navigasi yang mudah, materi lengkap, video mendukung, kuis interaktif, serta simulasi praktik nyata, saya berharap media ini dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, terstruktur, interaktif, dan berorientasi pada kompetensi. Semoga media ini bermanfaat dan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai komunikasi di tempat kerja. Sekian dan terima kasih.